tapi bagian dari neraka. Dapat istri cerewet, yang diungkapkan adalah keburukan. Dan ingat, laki perempuan itu pengingat yang luar biasa. Kalau dia lagi marah dengan DP suami, seolah-olah tidak ada kebaikan sama suaminya. Memang anak dari dulu begini. Ngana masih ingat waktu kita orang dulu. Ngana ulang lagi. Ngana memang tidak pernah sayang pak kita. Dari sisi ciptaannya, apa tujuannya Allah menciptakan wanita itu berbeda dengan laki-laki, laki-laki berbeda dengan wanita. Dari sisi biologis berbeda, anatomi tubuhnya berbeda. Di satu sisi lagi dari mentalnya, cara berpikirnya, secara psikis, dari sisi perasaan juga berbeda. Jadi tidak sama cara berpikir laki-laki, cara menanggapi sesuatu dengan perempuan. Jadi kalau ada orang menuntut laki-laki harus sama dengan perempuan, justru aneh. Karena justru diciptakannya berbeda. Tujuannya untuk apa? Untuk menjalani fungsi yang berbeda. Itu tujuannya. Jadi Allah ciptakan laki-laki ada fungsinya dalam kehidupan ini. Allah ciptakan perempuan juga ada fungsinya. Dan fungsi ini bukan menunjukkan siapa yang lebih mulia, bukan. Fungsi ini untuk saling menyempurnakan. Karena laki-laki tidak sempurna kecuali dengan perempuan. Sebaliknya juga perempuan tidak akan sempurna kecuali dengan laki-laki. Maka negara atau dunia ini akan bisa sempurna kalau laki-laki dan perempuan bisa saling menyatu, saling menyempurnakan, baik secara biologis maupun secara peran. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'dhin. Laki-laki dan perempuan mukmin itu masing-masing sebagai penolong, masing-masing sebagai wali, sebagai orang yang saling membantu. Dan perbedaan ini hadirin sekalian, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu salehah insyaallah, adik-adik salehah, ini bukan untuk saling dipertentangkan. Permasalahan emansipasi sekarang ini yang menuntut kesamaan, melihat perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut yang saling dipertentangkan. Padahal memang dari sananya sudah berbeda. Perbedaan itu ada dua, ada perbedaan variatif. Kalau dalam bahasa Arabnya perbedaan tanawwu'. Perbedaan tanawwu'. Contohnya apa? Perbedaan profesi. Yang satu jadi tukang listrik, yang satu jadi tukang air ledeng. Yang satu jadi tukang bangunan. Pertanyaannya, perbedaan yang ada itu saling bertentangan atau tidak? Yang satu tukang got. Tidak bertentangan, justru saling mendukung, saling menyempurnakan. Jangan kita katakan tukang ledeng lebih bagus, lebih afdal daripada tukang listrik. Tidak. Masing-masing ada perannya. Begitu juga laki-laki dan perempuan. Jangan katakan protes, ya Allah kenapa harus saya yang melahirkan. Coba kasih kesempatan laki-laki untuk melahirkan. Atau laki-lakinya yang protes, ya Allah saya juga sekali-kali suka melahirkan. Masa perempuan terus? Tidak, masing-masing ada perannya dalam kehidupan ini untuk saling menyempurnakan. Ya Allah saya juga suka tumbuh payudara. Kenapa Allah tumbuhkan payudara kepada perempuan? Karena memang perannya untuk menyusui. Kenapa perempuan di dalam agama itu tidak diperintahkan untuk bekerja? Tidak kan? Kewajiban memberi nafkah itu ada pada suami, pada laki-laki, dalam posisi apapun. Baik dia dalam posisi istri, dalam posisi saudara, dalam posisi anak, dalam posisi kemenakan. Perempuan selamanya menjadi tanggungan dari
suami atau walinya, saudaranya kah, bapaknya kah, atau kakeknya, selalu dia menjadi orang yang diayomi. Karena memang dia memerankan peran di rumah yang lebih besar. Begitu juga misalnya wanita tidak diharuskan sholat Jumat, karena memang ada peran di rumah yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Secara psikologi, secara psikis, secara emosi, juga perempuan berbeda. Banyak orang berpikir perempuan itu semuanya serba perasaan, betul toh? Sedikit-sedikit perasaan. Justru perannya ada di sini. Kalau semuanya laki-laki sama dengan kita orang laki-laki, laki-laki ini kan kadang-kadang egois. Kadang-kadang atau sering? Oh, sering. Ini semuanya dengan perasaan, semuanya diambil dengan hati. Sedikit-sedikit pakai logika. Contoh laki-laki dan perempuan itu seperti apa? Misalnya ada babunyi-babunyi di belakang. Sikap laki-laki bagaimana? Laki perempuan. Tiba-tiba ada sesuatu yang muncul. Kalau perempuan, bataria dulu. Bataria dulu. Kalau laki-laki tidak. Menganalisa, walau utie. Lalu mengambil solusi. Dia kalau jadi perempuan mengedepankan emosi. Kalau datang anak ada luka, kecelakaan, sikap perempuan bagaimana? Langsung panik. Laki-laki biasanya lebih tenang, cari obat, itu solusinya. Jadi laki-laki itu berpikir kepada solusi, perempuan bagaimana berpikir menyumpahkan dulu perasaan. Pertanyaannya, apakah ini saling dipertentangkan? Tidak. Kalau dipertentangkan, dijadikan masalah, memang salah satu masalah rumah tangga akan jadi seperti ini. Justru ini sesuatu yang bagus. Jadi oleh karena itu peran mengurus anak itu, terutama dia masih kecil, itu ada pada ibu. Kira-kira ada ndak bapak yang betah duduk dengan anak suruh jaga selama 1 hari full? Ndak usah 1 hari, 1 jam Jo. Ya pengalaman ya. Itu gelisah. Kapan Maitua mau pulang? 1 jam. Kapan? Teleponin Maitua lama di tempat talim. Tidak akan betah. Jangan dipertentangkan ini laki-laki juga egois. Tidak, memang begitu psikologinya. Jadi perempuan itu semuanya diambil dengan perasaan. Oleh karena itu dia walaupun capek, bayangkan dia tidak tidur semalam, apalagi kalau anak masih bayi, tidak tidur semalaman kan? Pagi-pagi harus beres-beres di rumah, harus kasih siapkan untuk itu. Tapi ternyata malam begitu lagi dan ternyata masih kuat. Laki-laki coba disuruh jaga anak 1 malam, alasannya macam-macam. Besok kita mau masuk kerja. Memang yang mengantuk cuma ngana. Tapi kenapa perempuan lebih kuat? Bukan kuat fisiknya pada dasarnya, tapi kekuatan itu datang dari laki-laki. Logikanya, besok kalau kita malam ini kurang tidur, besok tidak akan fit. Selalu begitu. Perempuan tidak. Nah, ini saling menyempurnakan. Hadirin, jadi itu dulu yang dipahami ya. Masing-masing ada kelebihan fitrawi. Itu memang fitrah. Jadi orang bilang otak kanan perempuan itu lebih dominan, sedangkan laki-laki otak kirinya yang lebih dominan. Jadi perasaan wanita lebih berperan, sedangkan perasaan laki-laki itu karena ini suami tidak ada perasaan. Karena ini laki-laki tidak. Memang laki-laki kebanyakan tidak memerankan perasaannya, sehingga katanya laki-laki itu perasaannya cuma 1, logikanya 9. Perempuan itu logikanya 1, perasaannya 9. Bukan berarti perempuan itu tidak cerdas, bukan. Tapi emosi dia mendominasi kecerdasannya. Ini umumnya. Bukan berarti laki-laki itu tidak punya perasaan. Dia juga punya perasaan sayang, perasaan ini. Cuma semuanya dipikir, semuanya ditimbang dengan logika. Hadirin, ini pertama dulu. Yang kedua, salah satu kelebihan fitrah laki-laki dan perempuan adalah kemampuan linguistik, kemampuan verbal, kemampuan linguistik, kemampuan curhat.
laki-laki itu kalau ingin mengungkapkan sesuatu biasanya to the point, betul ya? Perempuan saat ingin mengungkapkan sesuatu biasanya tak putar-putar dulu. Sindir kiri, sindir kanan. Coba, apa yang Anda mau bilang? Ini cucu. Laki-laki biasanya DP inti mana? DP keputusan, DP inti saja. Perempuan tidak biasanya. Beda cerita dulu. Sama dengan belanja. Coba laki-laki masuk toko, apa yang dia bikin? To the point, ini kita suka. Cocok hari pakai. Selesai, biar nanti di rumah tak salah. Kalau perempuan tidak. Kalau beli sesuatu, semua toko yang ada di situ dia akan tes, coba ini cocok atau tidak, ini cocok atau tidak, ini tidak cocok. Itu yang pugado DP suami dan petugas toko. Dan suami biasanya malu, kita maitua ini maitua minta ampun tak putar-putar. So malu dengan orang yang punya toko. Oleh karena itu hampir tidak ada suami yang betah belanja dengan istrinya. Atau begitu juga istri tidak ada yang betah ditunggui oleh suami. Dan mana itu doi? Kasih kamari saja. Mana itu doi? Baru tunggu di luar atau tunggu di rumah. Karena kalau dia jalan sama suaminya merasa dikejar-kejar, betul ya? Tinggal kasih bebas. Nggak ngopi di sana. Rata-rata begitu. Istri belanja, suami ngopi, merokok atau apa, ngobrol. Nah, itu fitrah memang, tidak usah dipermasalahkan. Baik laki-laki jangan permasalahkan, perempuan juga jangan permasalahkan. Suami suka to the point, perempuan suka berekspresi, termasuk belanja dan termasuk bicara. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada perempuan, sehingga dalam sehari ada penelitian mengatakan perempuan itu mengeluarkan kosakata kalimat jauh lebih banyak daripada laki-laki. Laki-laki itu katanya cuma sekitar 5.000 kosakata per hari, kecuali ustadz penceramah. Itu pun ustadz penceramah mau ceramah nanti di jadwalnya kan, sehingga kadang-kadang ada istri pingin ikut ceramah suaminya. Kenapa? Kalau di rumah bapak diam terus. Nanti mau dengar ceramah nanti di luar. Sedangkan perempuan kosakatanya, verbalnya, linguistiknya itu, kosakatanya itu, vokabularinya setiap hari itu bisa sekitar 25.000, 24.000. Bahkan ada yang bisa lebih dari itu dalam satu hari. Apakah itu masalah? Tidak. Sehingga selalu konotasinya perempuan itu lebih cerewet. Konotasinya kan begitu. Laki-laki jarang yang cerewet, perempuan yang lebih cerewet. Kalau ada perempuan laki-laki yang banyak bicara, bilang anak ini persis harim. Cerewet. Konotasinya perempuan biasanya lebih cerewet. Pertanyaannya, apakah itu masalah yang harus diselesaikan atau itu potensi yang harus dikembangkan? Itu ya. Laki-laki kadang-kadang suami-suami sering menjadikan itu sebagai problem, sehingga sering tidak ketemu antara suami dengan perempuan dalam masalah ini. Kalau saya melihat segala sesuatu, kalau saya melihat karena itu fitrah, maka fitrah itu insya Allah tidak buruk. Sebagaimana fitrah yang lain, laki-laki suka perempuan, itu potensi bukan masalah. Kita suka harta, itu potensi bukan masalah. Kita suka cinta anak, itu potensi dan bukan masalah. Jadi kalau dikelola dengan benar, insya Allah menjadi potensi yang sangat besar. Tapi kalau salah kelola, maka ini akan menjadi problem besar dalam pergaulan, problem besar dalam rumah tangga. Di arisan-arisan juga itu sering pecahnya arisan, bubarnya arisan gara-gara cerewet tadi itu.
Iya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah melihat potensi wanita tersebut sehingga ada beberapa momen dalam masalah-masalah krusial, masalah besar, ternyata Rasulullah mendengar apa yang menjadi asaran dari sang istri. Waktu beliau melakukan umrah lalu tertahan di Hudaybiyah, dicegat oleh orang-orang Quraisy tidak boleh masuk, padahal mereka sudah ihram. Orang kalau tidak jadi ihram itu kan dia harus masuk ya. Kalau tidak jadi, ini mau ihram, dia melakukan penebusan diat. Ada badal, apa bukan badal, ada denda yang harus dibayar. Sedangkan Rasulullah dari awal kita harus berangkat masuk. Ini kita sudah sangat rindu, sudah tahunan ini kita tidak masuk tidak pulang kampung. Ini sudah ini jangan dianggap perjalanan dengan oto atau dengan pesawat ya. Langsung pulang jo. Ini perjalanan darat melewati padang pasir. Tujuan so ada di depan mata, baru mau pulang ini. Maka pada saat itu hadirin sekalian, lalu terjadi dialog, terjadi musyawarah atau terjadi negosiasi dengan orang kafir Quraisy. Lalu negosiasinya apa? Hari ini tidak boleh umroh. Ada kesepakatan, tapi kita tidak akan melakukan penyerangan ke Mekah. Kita tidak akan mengganggu, gencatan senjata. Kita tidak saling mengganggu, tapi tidak boleh masuk sekarang. Para sahabat menolak. Bisa dibilang semua sahabat menolak. Rasulullah bilang, ayo sudah kita sekarang tahallul. Mereka diam. Sampai Rasulullah sedih, kesal. Lalu masuk tenda lalu mengatakan, bagaimana mungkin akan selamat ini sahabat kalau mereka menentang ucapanku. Bayangkan, sampai seperti itu gentingnya. Beliau masuk tenda ketemu dengan salah satu istrinya, kalau nggak salah Hafsah. Ya Rasulullah, ini cerewet ya. Langsung komen, ya Rasulullah, saran saya engkau segera tahallul dulu, kau perlihatkan di depan sahabatmu, lalu kau sembelih itu hewan kurban sebagai apa? Hewan diat ya, sebagai dan sudah Rasulullah ikuti saran itu. Beliau keluar, tahallul di depan sahabat, diperlihatkan dulu cukur, setelah itu sembelih. Sahabat semuanya ikut, subhanallah. Itu saran dari istri yang cerewet. Tapi ternyata memang cerewet ini juga pernah ditegur oleh Allah. Waktu dalam surat At-Tahrim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah dihadiahkan madu oleh Zainab. Akhirnya Rasulullah suka makan madu ini, minum madu itu ya. Istrinya Aisyah cemburu. Ini Aisyah ini paling cemburu ya. Istri muda paling cantik tapi paling pencemburu. Cemburu, apa beliau sekongkol dengan bikin konspirasi dengan Hafsah. Kalau nanti Rasulullah datang, kan dia baru minum madu dari Zainab, bilang, Rasulullah, bau apa kau punya mulut ini, tidak nyaman. Maka begitu disampaikan, Rasulullah mengatakan, kalau begitu sejak saat ini saya tidak akan minum madu lagi. Oleh Rasulullah jangan kasih tahu orang ini. Oleh Hafsah itu dikasih tahu sama Aisyah, sudah aman. Rasulullah itu tidak minum madunya Zainab. Akhirnya itu diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idh asarran nabiyyu ila azwajihi ila ba'di azwajihi haditha falamma na'bat bihi wa adharallahu alaihi arrafa ba'dahu wa arada an ba'd. Ingatlah saat Nabi merahasiakan sesuatu kepada salah satu istrinya, menyampaikan sesuatu berita dan disuruh untuk dirahasiakan. Ternyata itu diberitahukan kepada yang lain, maksudnya Aisyah. Rasulullah diberitahu oleh Allah, kau punya berita ini yang sudah dirahasiakan, ternyata sudah disebarkan. Cerewet. Ternyata ditegur oleh Allah. Nah, hadirin, proses pendidikan anak, terutama saat dia masih kecil dan masih bayi, dia kan masih dalam proses penyerapan sebanyak-banyaknya informasi ya. Wa ja'ala lakumus sam'a. Dan saat Allah menciptakan manusia, yang pertama difungsikan adalah
Organ tubuh anak bayi yang pertama difungsikan apa? Mata, telinga, atau pikiran? Telinga. Mata rumah, mata biasanya dia belum bisa melihat kan? Belum bisa melihat, belum merespon. Tapi yang merespon pertama adalah telinga. Maka yang paling sensitif pada bayi adalah telinga, pada manusia adalah telinga. Maka pendidikan awal anak itu melalui telinga. Maka hadirin sekalian, kalau kita ingin mendidik anak, bahkan sebelum dia bayi ya, menurut penelitian, anak itu bisa distimulus otaknya melalui pendengaran waktu dia masih dalam perut. Dalam perut. Saat dia sudah bayi, walaupun tidak merespon apa-apa, maka pada dasarnya dia sudah melakukan, ada efek, ada respon. Sebenarnya itu bisa mempengaruhi anak tersebut, cara berpikirnya melalui dia sedang melakukan proses penyimpanan data, download. Sedang download. Dia terus mendownload apa yang didengar. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti untuk kita bersikap yang tidak benar pada saat bayi masih kecil. Ada seorang bayi laki-laki yang dipeluk oleh Rasulullah di depan ibunya. Tiba-tiba bayi itu kencing. Kencing bayi yang masih menyusu sebenarnya kan tidak perlu dicuci, cukup dipercikim. Bukan di situ yang kita bahas, kita bukan bahas fikih, tapi direnggut, dihardik lah kira-kira sang anak ini. Kira-kira begitu. Saya mau tanya, anak itu merespon atau tidak? Tidak terlalu kan? Artinya mungkin dia sedikit menangis ya. Kalau sudah besar kita tanya, dia masih ingat enggak? Dia tidak ingat. Tapi apa kata Rasulullah, sesungguhnya itu akan membekas. Dan bekas itu kira-kira bisa dikatakan tidak hilang. Bayangkan, jadi download anak waktu masih bayi itu sangat kuat. Tidak hang. Beda kalau download seumur 30-40 tahun. Mudah hang. Tak hapus, tak delete sendiri, kena virus. Dia bilang, Ustaz saya ini semua hafal ulang-ulang, lupa lagi. Iya, banyak virus. Tapi kalau download anak itu luar biasa. Itu bukan disimpan lagi di sini, tapi disimpan di alam bawah sadar. Kalau dalam penyimpanan itu seperti cloud ya, tahu cloud? Penyimpanan, walaupun sebenarnya hilang, sebenarnya dia masih tersimpan. Tinggal diaktifkan kembali, dia diaktifasi. Muncul lagi yang sudah sudah disimpan sangat lama. Tapi kalau cuma disimpan di HP ganti, hilang. Tapi kalau disimpan di cloud itu, penyimpanan data itu dia disimpan sama dengan bayi, disimpan di alam bawah sadar. Maka ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, hati-hati kita mengucapkan sesuatu kepada anak. Anak sedang belajar memperbanyak kosakata, memperbanyak kalimat-kalimat yang baik. Maka yang sangat berperan pada saat itu yang hari-harinya adalah ibu. Bapak kan sekali-sekali saja ya, tidak hari-hari. Yang hari-hari itu adalah ibu. Maka kalau kita dapat istri yang cerewet, subhanallah, anak itu akan pintar bicara pertama ya. Dia akan pintar bicara. Apa yang menyebabkan ada anak yang lambat bicara dan anak ada yang pintar bicara? Yang cerewetnya ibu itu. Ini baru 1 tahun semuanya yang dia tahu. Ini 2 tahun baru kosakata sedikit, karena memang mama bubu. Maksudnya bubu tidak ini ya, bukan tidak bicara ya, tidak bisa bicara ya, tapi jarang bicara. Tidak cerewet maksudnya. Bertanya, kenapa ada orang sampai jadi bisu? Apa yang masalah di bisu itu? Apakah dia tidak tahu bicara? Bukan. Orang itu tidak tahu bicara karena prosesnya di awal dia tidak ada. Proses penangkapan itu tidak ada, yaitu jadi orang bubu itu cuma efek dari bagaimana dia bisa bicara, sedangkan dia tidak mendengar. Jadi memang mendengar itu penting sekali, karena itu yang jadi alat dia untuk menangkap kosakata.
Maka berbahagialah ibu-ibu yang cerewet. Bapak-bapak yang dapat istri cerewet itu berbahagia karena anak akan lebih cerdas. Karena kecerdasan anak salah satunya adalah penguasaan kalimat-kalimat yang banyak. Sudah Ustadz, kalau dia dengar YouTube banyak juga kosakata yang dia hafal. Hati-hati di YouTube itu, kita lihat film dan sebagainya, kosakatanya jadi tidak teratur. Ibu itu kalau misalnya lagi kasih tidur anak, apa yang dia lakukan? Dia menyanyi, dia mengaji. Kalau bapak-bapak biasanya kalau goyang anak biasanya bapak baca, bapak diam, HP ya. Kalau ibu-ibu macam-macam yang dia mau bilang. Anak pintar. Timama pe anak. Insya Allah jadi anak soleha ya, jangan sama dengan apa papa. Ini tidak bagus ya. Macam-macam. Ngana pedong ini persis ti mama ti umi. Tapi ini intinya banyak sekali kata-kata yang diucapkan seorang ibu kepada anak pada saat dia masih kecil. Bayangkan kalau ucapan-ucapan yang diberikan kepada anak itu, walaupun kita pikir dia ustaz tidak akan ingat, tidak, dia merespon dan mendownload itu, dan itu akan ada di alam bawah sadar dia. Maka yang dibutuhkan pada saat itu istri yang cerewet, karena akan mempercepat, menstimulus otak anak untuk mempelajari bahasa. Karena pengetahuan itu pertama kuncinya di bahasa. Orang cerdas pertamanya adalah respon bahasanya bagus, kalimatnya banyak, itu pertama. Oleh karena itu Nabi Adam itu diutus oleh Allah pertama, yang dilakukan oleh Allah setelah ditiupkan ruh. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Adam? Ini kan Nabi Adam diciptakan, setelah itu ditiupkan ruh. Proses ketiga apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam diajarkan perbendaharaan kata-kata. Maka seorang ibu mempunyai fungsi yang kira-kira mirip dengan apa yang Allah lakukan kepada Nabi Adam. Apa itu? Mengajarkan kosakata kepada anak. Maka kalau kosakata kebaikan yang diajarkan, maka anak itu sejak masa pertumbuhannya, bahkan dari masih bayinya, yang terekam di alam bawah sadar dia adalah kata-kata yang baik, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, motivasi-motivasi. Ada Nabi Muhammad waktu sedang sholat, Al-Husain, lihat bagaimana Rasulullah kata-kata itu mempengaruhi walaupun anak masih kecil. Al-Husain itu berada di punggungnya Rasulullah waktu sholat. Rasulullah tetap sholat terus, dia tetap sujud. Nanti setelah puas cucunya tersebut baru dia. Terus setelah sholat ada sahabat yang ngomong, sebaik-baik punggung yang dijadikan tunggangan. Rasulullah setelah itu mengatakan, dan sebaik-baik orang yang menungganginya. Dan yang menungganginya pun adalah sebaik-baik penunggang. Bayangkan Rasulullah memberikan motivasi kepada sang cucu ya. Salah satu cucunya juga dikatakan kepada para sahabatnya dengan sebuah kebanggaan seorang cake ya. Inna ibni hadza sayyid, anakku ini. Cucunya pun dikatakan sebagai anaknya ya, biasanya lah. Ibnu hadza sayyid. Dikatakan kepada Al-Hasan, anakku ini adalah seorang pemimpin, seorang penghulu. Masya Allah. Jadi kata-kata kebaikan itu perlu yang positif, menstimulis anak sehingga dia menjadi orang yang berpikir positif. Tapi kalau anak hari-hari yang didengar dari ibunya yang cerewet tadi itu, begitu pulang sekolah, memang anak ini caparuni, corok, hulodu, belum selesai. Persis nganape papa. Ditambah lagi persis nganape papa. Nganape papa dulu waktu masih pacaran neng tim apa, bagian DP model. Caparuni begini. Menghuluru di sekolah. Dia tidak mau tim main jaga jumpa dia kan selesai DPR. Bayangkan apa kalimat-kalimat negatif yang sudah masuk kepada anak akan membuat down mental sang anak. Pernah dengar cerita
Thomas Alva Edison? Bagaimana dia tidak diterima di sekolahnya? Lalu siapa yang menjadikan sang Thomas Alva Edison menjadi sukses? Ibunya. Di dalam Al-Quran memang hampir bisa dibilang tidak ada dialog antara ibu dengan anak ya. Tidak ada kan? Yang ada adalah dialog bapak dengan anak. Yang paling panjang itu adalah dialog Luqman dengan anak. Ada juga dialog Nabi Ibrahim dengan Ismail. Inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza, waktu Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail. Begitu juga dialog Nabi Yakub dengan idh hadara Yaqubal mautu idh qala li banihi. Tapi tidak ada dialog ibu-ibu kepada anak. Salah satunya adalah memang fitrahnya ibu-ibu akan selalu berdialog dengan anak. Salah satunya memang tidak perlu diberitakan pun, tapi laki-laki suami harus dikasih tahu. Suami jangan cuma kasih peran itu kepada istri-istri kalian. Kalau istri-istri sudah pasti akan melakukan dialog dengan anak, tapi suami juga harus memainkan peran tersebut. Itu satu. Jadi ini juga mengingatkan bahwasanya suami atau bapak juga punya fungsi yang sangat penting. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat dialog bapak-bapak dengan anak, itu biasanya dialog yang berat-berat. Waktu kalau Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, yang dinasihati apa? Tentang konsep-konsep kehidupan dan tauhid. Wa idh qala Luqmanu li binihi ya bunayya wa huwa ya'idhuhu ya bunayya idza tusyrik billah inna syirka, tentang syirik, tentang tauhid, tentang akidah, tentang birrul walidaini, tentang akhlak, tentang adab, etika, muraqabatullah, dikontrol, merasa selalu dikontrol oleh Allah, bagaimana sikap amar ma'ruf nahi munkar, itu diajarkan oleh Luqman kepada, ini konsep kehidupan dan bisa dikatakan utuh. Lalu bagaimana Nabi Ibrahim berdialog dengan Ismail, aku melihat itu konsep berat, aku menyembelihmu. Bagaimana kita lihat Nabi Yakub juga tentang ketauhidan, ma ta'buduna min ba'di, apa akan kalian sembah setelah aku mati. Nah, ini sebenarnya peran. Jadi yang memberikan perbandaharaan kebaikan-kebaikan, kata-kata, kosa-kata, kalimat-kalimat yang baik dan sebagainya, itu adalah sang ibu. Tapi setelah dia mulai mungkin akil balik, mulai 10 tahun, mulai kanak-kanak ya, sudah mumayyiz ya, mungkin sudah umur 7 tahun ke atas, maka yang memberikan nasihat kebaikan-kebaikan konsep besar adalah sang bapak. Jadi sang ibu, bayangkan ibu bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kalau ibu ini adalah orang yang cerewet, yang isinya adalah Quran. Masya Allah nak, subhanallah. Nak sini makannya, mari sama-sama dengan mama baca doa. Rabbana, bagaimana doa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ayo nak sekarang sebelum makan cuci tangan dulu nak ya, karena kebersihan itu bagian dari iman. Ayo nak makan dengan tangan kanan, karena makan tangan dengan kiri itu cuma setan. Ayo nak makannya pelan-pelan. Masya Allah, jadi nasihat itu masuk dalam kehidupan. Jadi biar tidak diajar di sekolah itu tentang karakter, tentang iman, ibu itu sudah mengajarkan dalam, tidak perlu duduk di bangku sekolah. Sini nak, ayo saya mau ajar tentang kebaikan sama kamu. Tidak. Dapat istri yang cerewet, ibu yang cerewet, anak itu diajar dengan kebaikan. Saat dia mau tidur, ayo nak sini mau tidur ya. Tidur ini kita pasrahkan diri sama Allah nak, walaupun dia masih bayi, bicara saja. Ayo nak, kita sekarang menyerahkan diri sama Allah sama-sama ya, dengan umi, dengan mama, dengan bunda. Baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa amut. Nak, tidur sebelah kanan ya. Itu sunnah Nabi dan seterusnya, kita pasrahkan sama Allah. Kita baca ayat kursi ya. Iya, anak tidak ngerti cuma begini-begini, baca jo. Kebaikan. Bayangkan kalau kita, ayo nak sebelum tidur nonton dulu sampai anak tak tidur di depan TV.
Sebelum tidur cuma main game. Akhirnya anak tidur dalam keadaan lihat mamanya main. Mama juga biasa main game. Oh, main juga ibu-ibu? Oh, saya baru tahu ternyata ibu-ibu juga suka main game ya. Jadi ibu-ibu luar biasa bagaimana kalau kita dapat istri yang cerewet tapi salehah, subhanallah. Itu bagian dari nikmat. Tapi bagian dari neraka dapat istri cerewet yang diungkapkan adalah keburukan. Dan ingat, laki perempuan itu pengingat yang luar biasa. Kalau dia lagi marah dengan DP suami, seolah-olah tidak ada kebaikan sama suaminya. Emang ada dari dulu begini. Ngana masih ingat waktu kita orang dulu. Ngana ulang lagi. Ngana memang tidak pernah sayang pak kita. Mana memang jadi suami tidak betul, tidak becus, macam-macam. Ini kan keburukan. Dan salah satu yang menyebabkan seorang istri itu banyak perempuan di neraka adalah istri-istri yang mudah melupakan kebaikan suami. Karena cerewetnya tidak bagus. Ingat waktu kita orang baru kawin, ngana sok bikin begini pak kita. Ini 10 tahun kita orang kawin, masih begini ngapain kelakuan. Memang ngana tidak akan pernah bisa berubah. Subhanallah. Kapan ngana bikin bagus sama kita? Tapi ingat, suami harus ngerti, perempuan itu biasanya yang waktu seperti itu biasanya memang suka curhat. Karakter perempuan itu suka curhat. Maka baguslah dapat laki-laki yang pendiam. Tapi kalau pendiamnya ini tidak dikelola akan menjadi bumerang juga, akan menjadi cuek. Tapi kalau diamnya adalah perhatian, kan itu beda ya. Diamnya adalah mendengar, subhanallah. Kadang orang suka bicara itu bukan untuk diberikan solusi, cuma untuk didengar. Maka kalau suami tidak ngerti, ini kita pemai tua sedikit curhat. Masalah di rumah dia curhat, masalah makanan curhat, masalah tetangga curhat, masalah baju curhat. Dengar ke sana saja, oh begitu ya. Kalau dia sudah menangis, apa yang kita lakukan? Peluklah istri pada saat dia sedang menangis, bawa di mall. Sebenarnya tidak harus. Kalau saya melihat bahwa di mall itu pasti senang, semua perempuan pasti senang. Tapi bukan itu yang paling utama, karena begini, teman saya cerai sama istrinya. Saya tanya, mungkin dia tidak romantis. Kebetulan ustadz. Bukan Ustadz Abdul Somad ya, bukan ya. Teman lulusan Mesir sama-sama. Dia sukanya baca buku. Sampai istrinya bilang, kawin jodeng buku ngana ini. Kawin jodengan dengan buku. Jadi dia suka nonton. Katanya dibawa ke bioskop, sampai katanya seluruh film di bioskop itu habis dinonton. Tapi saya melihat ada yang ini, dia mungkin saat berdialog ajak suaminya istrinya di ini itu di mana dinonton di bioskop, cuma sekedar gugur kewajiban, tidak dengan hatinya. Sedangkan perempuan itu kan pingin romantis, bukan cuma sekedar nontonnya. Nonton bisa di YouTube, tapi soal romantisnya. Jadi bagaimana merespon? Kelemahan terbesar perempuan itu ada di telinganya. Dia pingin mendapatkan respon verbal. Laki-laki itu yang penting kan kita ini sobaku tahu sudah Jo. Sudah kita ini sayang. Tidak, perempuan itu pingin direspon. Jadi pada saat dia lagi begini-begini, kan apalagi perempuan itu memang sifatnya pencemburu ya. Jangan dianggap kalau pencemburu itu berarti suami istri yang tidak baik, bukan. Aisyah radhiyallahu anha pernah, dan paling banyak cemburu, yang parah yang menurut saya itu ada beberapa kali. Di antaranya waktu melihat Zainab lewat. Zainab ini istrinya agak pendek, memang pendek. Dia ingin membanggakan diri di depan Rasulullah, ngelihat itu Rasulullah pendek. Nah ini tidak bisa dibenarkan. Langsung Rasulullah bilang muntahkan, dan mukjizat keluar, muntahlah gumpalan daging mentah. Nasihat, jangan menggibah.
Jadi jangan suami dapat yang begini tidak membetulkan ya. Oh yang mana memang paling cantik, dia memang pendek dan sebagainya. Tidak. Jadi suami merespon tapi juga harus meluruskan. Tapi meluruskannya tidak boleh seperti meluruskan apa? Tulang rusuk akan patah. Waktu Rasulullah lagi di rumah Aisyah, para sahabat lagi kumpul, tiba-tiba salah satu istrinya memberikan hadiah makanan di nampan. Padahal lagi di rumah Aisyah. Aisyah melihat, ini di tengah sahabat lagi banyak tamu, melihat ada istrinya Rasulullah, madunya datang dengan makanan di rumahnya dia. Ini di rumahku, aku ratu di sini. Langsung diambil itu makanan, buang sampai pecah. Kira-kira kalau ada suami kita orang, ibu-ibu punya suami, ibu-ibu melampiaskan cemburunya kepada suami di depan tamu, kira-kira bagaimana sikap suami? Sikap yang tidak bagus adalah, kau istri tidak tahu diri, ini di depan, dimarahi. Itu ada yang begitu kan? Itu berarti kita mematahkan, menghancurkan seorang istri. Kita harus ngerti istri itu cemburu. Rasulullah hanya tersenyum, dikumpulkanlah makanan itu, lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu tuh. Begitu saja dibilang. Baru setelah itu Aisyah baru dipanggil. Karena Aisyah sudah merasa salah kan? Jadi kalau yang tidak benar itu adalah sudah bikin salah, cerewet berlebihan, curhat berlebihan, kan biasanya timbul penyesalan. Yang salah itu adalah tidak meminta maaf, tidak mau menyadari kesalahan. Aisyah sudah malu-malu. Baru bagaimana ini ya Rasul? Kita kakak baru bagaimana ini? Kan biasanya kalau menyesal begitu toh. Baru bagaimana ini sudah salah kita ini. Jadi Rasul tidak mengatakan, so itu ngana. Tidak begitu respon Rasul. Tidak begitu. Tidak. Rasulullah bilang, piring yang pecah diganti. Kue juga antar akan ke sebelah. Baru Rasulullah mengatakan, kalau bisa saya bikin kue sama-sama kamu. Subhanallah. Jadi diluruskan dengan cara yang baik. Sehingga Rasulullah mengatakan dia berasal dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau diluruskan dengan paksa dia akan patah. Kalau tidak diluruskan akan terus bengkok. Maka berbaik-baiklah dengan perempuan. Jadi ini cara yang baik. Menasihati dengan cara yang baik. Merespon dengan cara yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini diantara yang bisa saya sampaikan tentang potensi cerewet pada ibu ya. Atau pada istri, baik sebagai istri, baik sebagai seorang ibu maupun sebagai seorang istri. Kita butuh istri itu fitrahnya memang cerewet, laki-laki harus ngerti. Tapi kita juga harus mengerti suami itu orang yang banyak tidak suka bicara. Jadi dia tidak suka banyak, kadang-kadang dia suka menyendiri. Pada saat suami sedang ingin menyendiri, ibu-ibu jangan terlalu pingin kepo aja terus. Dia lagi pingin berdiam. Jadi laki-laki kadang-kadang kalau ada masalah, ada sesuatu yang dia tidak suka, kadang-kadang dia tidak bicara, cuma bapak diam ya. Mungkin ada makanan yang tidak enak, ya bapak kita itu bapak diam, bapak yang tak salah. Tidak apa-apa, semuanya harus disampaikan. Suami harus jadi, ini perlu bagi suami ini. Kenapa cuma ibu-ibu terus ini di taklim ini? Suami harus jadi pendengar yang baik, yang merespon sehingga ibu-ibu ada tempat curhatnya. Supaya masalah rumah tangga curhatnya dia disalurkan di tempat yang benar. Karena kalau curhat cerewetnya ini tidak disalurkan di tempat yang benar, maka disalurkan kemana? Yang pertama teman dulu ya. Oke lah kalau masih teman perempuan itu pun tidak bagus. Bagaimana kalau teman laki-laki? Awal dari perselingkuhan biasanya dari curhat. Maka dia akan curhat. Kenapa dia curhat ke situ? Karena dia lebih nyaman. Dia tidak nyaman curhat sama Pak, itu ada yang saya mau sampaikan. Iya, apa?
Suaminya istri sendiri lagi menghadap ke sana atau lagi nonton sambil tidak boleh. Kalau lagi curhat itu, ketemulah dengan orang yang kita bicara dengan saling berhadap, dengar baik-baik. Ya bagaimana? Adakan kontak mata, perhatikan, tunjukkan perhatian. Rasulullah itu kalau ketemu dengan orang, pingin diajak bicara dengan orang, menghadap dengan penuh, tidak sambil begini. Kalau orang lagi bicara dengan kita, lalu dia sedikit lihat HP, sedikit begini. Oh ya, nanti setelah ini pertanyaannya. Maka pertanda dia tidak sedang merespon kita orang punya bicara, dia sedang tidak nyaman dengan kita orang. Itu tanda ya, segera berhenti jo bicara. Tapi kalau dia dapat lihat antusias, dan kalau kita bicara dengan istri antara suami istri, perlihatkan kita antusias mendengar suami atau antusias mendengar istri. Oh ya, begitu. Oh, Masya Allah ya. Baru Ustaz pura-pura tidak apa-apa, perlu pura-pura menyenangkan hati orang. Dan kalau boleh serius. Penting serius, tapi biasanya dimulai dari bukan pura-pura sebenarnya, memaksakan diri. Jangan sampai orang bicara, istri bicara lagi curhat, baru sambil buka-buka HP atiolo, akhirnya dia curhat di Facebook. Yang paling parah kalau curhat di portal, sama orang tahu. Keke. Tahu keke? Jangan. Saran saya, istri-istri yang soleha, ibu-ibu soleha, kalau ketemu dengan suami yang tidak, pertama untuk para suami dulu ya, jadilah suami yang menjadi sesuai dengan fungsinya, menjadi tempat hati yang nyaman dari istrinya. Yang kedua, kalau toh dapat suami yang belum seperti itu, jangan kebablasan, akhirnya menjadikan Facebook atau media sosial sebagai tempat curhat. Karena masalah rumah tangga kalau sudah diketahui oleh pihak ketiga, ini bukan pihak ketiga, pihak kesejuta. Kalau sudah di publik, maka masalah itu akan sulit untuk diselesaikan. Tapi kalau masalah antara suami istri, insya Allah akan lebih mudah selesai. Oke, itu saja. Jadi ini curhat yang soleha ya, jangan curhat yang tidak soleh. Jadi yang suka curhat di Facebook itu ketahui itu bukan cerewet yang soleha. Yang bagaimana dengan, kalau ada yang ingin bertanya boleh langsung ditulis ya, dikirim ya. Ustaz, bagaimana dengan wanita pekerja, apakah salah? Jadi begini, pada dasarnya wanita itu tidak diwajibkan untuk bekerja dan memberikan nafkah. Nafkah itu ada pada suami. Peran utama wanita itu ada di domestik, ada di dalam rumah. Apakah salah wanita bekerja? Tidak salah. Tapi setelah peran utamanya tidak terganggu. Peran domestik, kasih toto anak. Sekarang jadi tidak haram ya, apalagi membantu suami. Tapi kalau ini bisa, tujuan kita berumah tangga itu apa? Pertanyaannya. Tujuan berumah tangga itu untuk bahagia, bisa melahirkan anak-anak yang soleh, atau cari doi? Saya mau tanya, suami istri itu berpadu untuk cari doi itu untuk bahagia, atau nikah itu untuk cari doi? Untuk bahagia kan? Doi itu cuma sarana. Agama tidak melarang wanita cari duit, karena Khadijah juga pedagang sangat kaya. Tapi cara pedagangnya bagaimana? Dia menjadi seorang direktur. Lalu orang yang dia suruh-suruh, sehingga dia tidak harus berada di lapangan terus-menerus. Jadi waktu nikah dengan yang membiayai dakwahnya Rasulullah siapa? Khadijah. Kalau beliau tidak kaya, tidak berbisnis, dan waktu menikah kan Rasulullah tidak bilang, sudah berhenti jo, pedagang, so kawin dengan kita. Tapi tadi beliau tidak menghilangkan, tidak mengurangi fungsi-fungsi dalam rumah tangga, fungsi sebagai suami istri, fungsi sebagai ibu. Di sini ada di jalan sebelah ini, jalan Panjaitan ya. Pernah dengar tahun lalu atau 2 tahun lalu anak dari Cian di situ yang meninggal karena DBD ya. Anaknya yang meninggal, cucunya.
bapak sibuk, ibu sibuk, nenek di Singapura, betul ya? Akhirnya cuma dengan ya peran ini kan, kita tidak perlu sebut orang, cuma ini kejadian saya dengar langsung. Ini karena peran-peran ini sudah tidak, peran semuanya sudah sibuk di luar. Hati Allah. Ini pembantu juga dengan pendidikan yang serba terba, dia bilang boh sakit panas biasa ini. Jadi seperti itu kira-kira, tidak masalah, yang penting peran utama di dalam rumah tidak hilang. Kadang-kadang peran ini bisa kita gantikan, misalnya begini, memasak. Kalau saya soal memasak, mencuci, menyetrika, membersihkan rumah, itu peran yang bisa digantikan oleh, tapi ada peran yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Apa itu? Peran sebagai ibu tadi itu, membersamai anak. Peran sebagai seorang istri, jangan suruh ganti ya. Ya, itu tidak bisa digantikan. Misalnya begini, sederhana, menemani suami ngopi, itu jangan suruh ganti ya. Bahaya. Bahkan kalau bisa, biar cuma kopi itu yang istri baking akan kalau iya, kira-kira begitu. Mungkin kesehariannya kita ada pembantu semua, oke lah, bagus, karena para sahabat juga ada yang punya membantu tugas istri, namanya saja cuma pembantu. Tapi ada peran-peran yang tidak bisa, termasuk menurut saya ya, tidur bersama anak. Jangan biarkan yang tidur bersama anak itu adalah babysitter kita, karena disitulah kedekatan seorang ibu dengan anaknya. Peran menyusui, jangan suruh gantikan sama susu botol, walaupun itu dari ASI, mungkin sewaktu-waktu, tapi ini kita tidak mau, kita ini menjadi tidak bagus nanti. Kenapa? Ini peran tidak bisa digantikan oleh teknologi. Peran untuk mempertemukan perasaan antara seorang ibu dan anak, dan itu didapatkan pada saat dia didekap dan dipeluk, saat dia disusui. Disitulah seorang ibu menjadi sangat dekat dengan sang anak. Anak-anak saya itu dekat dengan saya kapan? Pada saat mereka ingin bermain. Tapi kalau mau tidur, biarlah yang paling dekat dengan saya tetap mau tidur dengan mama, dengan umi. Kecuali ya saat-saat tertentu suruh tidur lu orang di tempat sana, kita orang di tempat sendiri. Ibu-ibu sekalian, itu jadi tidak masalah ya, tidak masalah berdagang. Cuma saran saya pekerjaan yang paling bagus adalah pekerjaan yang tidak mengganggu peran sebagai istri dan sebagai seorang suami. Apalagi kalau sering-sering bajalan meninggalkan suami di rumah. Kadang-kadang bajalan wajar ya. Suami itu, Bapak Ibu, orang bilang tidak masalah kapal meninggalkan dermaga, tapi yang berat adalah dermaga meninggalkan kapal. Seorang suami meninggalkan istri saat dia berjalan, dia siap, tapi saat dia ada di rumah, kung mai tua tidak ada di rumah, stres. Rumah itu menjadi bercahaya kalau ada ibu, ada istri. Tapi rumah itu walaupun banyak anak-anak, tapi tidak ada istri, jadi sunyi. Itu kita rasakan, itu suami-suami rasakan. Jadi luar biasa peran seorang ibu. Maka suami-suami ini jangan pandang enteng ini istri-istri ya. Sekali berikanlah apresiasi kepada istri ya. Apalagi kalau dia lagi curhat lagi, setengah mati. Kadang-kadang ada suami ada masalah sedikit di rumah langsung, ini makanan begini, setengah mati kita kerja, kongtek tidak ada. Ini sepatu tidak tersemir. Kalau hari-hari begitu oke lah. Tapi kalau sekali-sekali dia capek, jangan kita orang pikir kita orang istri itu tidak capek. Nah, kita orang dapat suami yang tidak mengapresiasi istri. Naudzubillah. Sehingga pendidikan parenting begini menurut saya nomor 1 harus dihadiri oleh suami dulu, baru istri. Karena kepala rumah tangga, Ustadz saya ini pingin mau bikin begini, tapi ini Pak Itua tidak cocok.
Itu susahnya. Tapi kalau Pai Tua cocok, dia bisa mengarahkan istrinya. Oleh karena itu di Al-Quran itu yang dibebankan beban pertama pertanggungjawaban makan buah khuldi adalah Nabi Adam. Wa asa Adamu rabbahu fagawa. Nabi Adam itu telah melakukan maksiat kepada Tuhannya. Istri tidak diajak pertama, apa tidak disebut, karena memang tanggung jawab ada pada suami. Itu saja hadirin sekalian. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.